Nabila Melazzamariro dari kelas 10 Elektro 3. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Zubria dari kelas 10 Elektro 3. Perkenalkan, nama saya Nadia Salihah dari kelas 10 TI 3. Perkenalkan, nama saya Ragi Wicaksono dari 10 Elektro 3. Saya Rizky Iman Laimul Rahman dari kelas 10 TI 3. Kami dari kelas 10 Elektro 3 akan mempresentasikan tentang Candi Jawi. Letak Candi Jawi. Candi Jawi adalah situs sejarah yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Lebih detailnya, candi ini terletak di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwadas, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jika kamu ingin berkunjung ke candi ini, lokasinya memiliki jarak sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Jadi, kalau ingin berkendara dengan mobil dari Pasuruan, kamu bisa menjangkaunya hanya dengan perjalanan selama 1 jam. Karena terletak di Kecamatan Prigen, candi ini juga dikenal dengan sebutan Candi Prigen. Adapun candi ini merupakan salah satu warisan budaya peninggalan kerajaan Hindu-Dutta yang sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Selain Candi Jawi, kompleks ini juga dipenuhi oleh ratusan candi lain. Namun, hanya candi ini yang diketahui namanya. Nama Jawi tersebut konon berasal dari kitab Negara Kertagama yang menyebut candi tersebut dengan nama Jawi. Namun, belum diketahui sejak kapan nama dari Jawi berubah menjadi Jawi. Bentuk Candi Jawi dalam sekali memandang, kamu bisa tahu kalau candi ini memiliki arsitektur yang sangat megah. Mungkin memang tidak sespektakuler Candi Borobudur dan Candi Prambanan, tetapi karena candi ini memiliki latar belakang pegunungan, keberadaannya memiliki daya tarik tersendiri. Panjang Candi Jawi ialah 14,24 meter, lebarnya 9,55 meter, dan dibangun dengan ketinggian 24,5 meter. Menempati lahan yang cukup luas berkisar 40 x 60 meter persegi. Dengan demikian termasuk kategori candi yang tinggi dan juga ramping. Bangunan Candi Jawi dibuat dari batu andesit disertai dengan pagar batas tinggi 2 meter yang mengeliling. Jika mengelilingi candi ini, kamu juga akan melihat parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Bangunan candi menghadap ke timur, sama seperti Candi Gunung Kangsi di Pasuruan. Lebih rinci, candi ini digambarkan terdiri atas 3 tingkatan. Pertama, kaki candi yang merupakan bagian terbawah dari candi yang melambangkan manusia yang masih dikuasai nafsu rendah seperti keserakahan, kebohongan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Kedua, badan candi yang merupakan lambang dari usaha manusia untuk mengalahkan nafsu keduniawian. Terakhir, atap candi merupakan lambang dari kehidupan manusia yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Candi Jawi menghadap ke Gunung Penanggungan, tempat yang dianggap paling suci dan tinggi oleh masyarakatnya. Sementara itu, pintu candi yang menghadap ke timur bukan tanpa alasan. Hal ini menegaskan bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina atau upacara penghormatan terhadap dewa. Fungsi Candi Jawi. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, fungsi dari Candi Jawi adalah tempat pendarmaan Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari yang wafat pada tahun 1292 Masehi. Dengan dibangunnya candi ini, Kertanegara pun didharmakan sebagai Siwa Buddha. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1304 Masehi. Makna simbol pada Candi Jawi ini pun bisa diketahui melalui latar belakang dari kebudayaan dan agama yang membentuknya. Sementara berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 177 Masehi atau 1998, bagian yang bangunan candi dan tanah di sekeliling bangunan dengan segala apapun yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah. Peninggalan sejarah Raja Kertanegara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, candi ini merupakan simbol pendarmaan untuk Raja Kertanegara. Candi Jawi merupakan Sudharma Haji Candi Kerajaan atau Candi Negara, yang berarti candi di bawah penguasaan Dharma Dyaksa atau pejabat tinggi kerajaan yang menguasai persoalan agama. Konon alasan mengapa Kertanegara membangun candi jauh dari pusat kerajaan Singosari yakni Malang
berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh raja tersebut, yakni sinkretisme Siwa Buddha. Ceritanya banyak masyarakat di daerah tersebut adalah pengikut ajaran yang sama dengan Kertanegara. Disebutkan bahwa meskipun kerajaan Singosari mencapai masa kejayaannya selama diperintah oleh Kertanegara, namun ia juga memiliki banyak musuh. Nah, masyarakat di daerah ini dikenal cukup setia sehingga candi tersebut dijadikan basis pendukung Kertanegara. Namun dalam kitab Negara Kertagama juga diturunkan bahwa pada zaman Majapahit candi ini pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam rangkaian perjalanan ke Lumajang pada tahun 1359 Masehi. Raja termasyhur dalam sejarah pemerintahan kerajaan Majapahit tersebut dikisahkan singgah di candi ini untuk memberikan penghormatan pada kakek buyutnya. Kertanegara Hayam Wuruk datang dengan bersusah hati karena salah satu acara yang terdapat dalam candi tersebut raib karena disambar petir. Segala apapun yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah. Mitos Candi Jawi. Kendati terkenal sebagai candi pendarmaan, tak dapat disangkal bahwa situs sejarah ini adalah peninggalan Hindu Buddha. Memeluk dua kepercayaan sekaligus memang tidak umum dianut oleh masyarakat pada zaman kerajaan. Namun candi ini menampilkan banyak arca Hindu di dalam bangunan dan lambang Buddha di atas puncak candi, sehingga banyak yang beranggapan bahwa pada zaman terbentuknya Candi Jawi, banyak orang yang sudah memeluk berbagai macam kepercayaan. Bangunan candi memiliki relief yang misterius karena pesan yang sulit ditafsirkan maknanya. Kecacatan bangunan yang terkikis akibat cuaca membuat orang sulit memecahkan pesan misteri yang tersimpan dalam relief tersebut. Satu relief dalam candi tersebut menggambarkan denah lengkap Candi Jawi, padahal pada saat itu tidak memungkinkan masyarakat bisa membuat hal demikian. Terdapat juga legenda tentang putri kerajaan Majapahit yang sering datang ke Candi Jawi yang belum diketahui motifnya. Beda lagi dengan referensi dari kitab Sutasoma. Konon candi ini kerap dikaitkan dengan pertemuan Dewi Chandrawati dari kerajaan Kasi dengan Pangeran Sutasoma di Taman Ratnaraya. Riwayat penanganan berdasarkan temuan fragmen batu, Candi Jawi pernah diperbaiki pada masa pemerintahan penguasa ketiga Majapahit, yakni Tribhuwana Tunggadewi pada 1938 sampai 1941. Terdapat sebuah penelitian terhadap Candi Jawa yang dilakukan oleh Hindia Belanda OD atau Dinas Kepurbakalaan. Saat penelitian berlangsung, banyak bagian yang ditemukan rusak dan hilang, sehingga dilakukan pemugaran atau perbaikan kembali. Usaha pemugaran kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1980 oleh Direktorat Pelindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui proyek pemugaraan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Selama proses pemugaraan berlangsung, dilakukan pula pencarian batu-batu candi yang hilang sampai akhirnya bisa ditemukan semua. Pada tahun 1980, seluruh pemugaraan Candi Jawi dapat diselesaikan. Pengaruh Candi Jawi terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya Candi Jawi ini membawa pengaruh sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Ketika Candi Jawi dijadikan objek sejarah, kondisi ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, seperti menjadi pemandu wisata, berjualan makanan dan minuman yang menjadi tukang parkir. Kehidupan sosial masyarakat sekitar juga menjadi lebih baik karena
mempunyai dampak psikologis tertentu, karena masyarakat juga bisa mempunyai kesibukan tertentu dan bertemu banyak orang ketika Candi Jawi dijadikan objek sejarah. Candi Jawi merupakan salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Relief Candi Jawi dipahatkan pada batu candi, kebanyakan menggambarkan tokoh-tokoh wanita dan sebagian tokoh punakawan. Penggambaran semacam ini merupakan ciri khas bentuk pahatan yang terdapat di candi-candi Jawa Timur. Hanya sayang pahatan relief pada Candi Jawi sementara ini ceritanya belum diketahui secara pasti. Untuk melestarikannya, pada setiap malam bulan purnama di kompleks Candi Jawi diadakan pesta seni bulan purnama yang dipertunjukkan seni tari tentang kisah legenda asal muasal Candi Jawi. Dalam tarian tersebut diceritakan tentang seorang putri Bali yang sangat cantik. Namun karena kecantikannya ia terpaksa kabur dan tinggal menetap di Jawa. Pasalnya banyak raja-raja yang berkeinginan untuk mempersuntingnya sebagai permaisuri. Telulas yang minangka warisan sejarah Hindu-Buddha saka Kerajaan Singosari sing ana ing sikile Gunung Welirang, tepate ing Desa Candiwates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Kurang luwih 3 km saka pusat Kutha Pandaan. Siji, candi iki dumunung ing tengah dalan gedhe antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen lan Peringebuka. Candi Jawi kota dipunanggep minangka papan pangibadah utawi papan pangibadah tumrap Sang Buddha. Ananging sejatosipun minangka papan pamujan utawi panyimpenan awunipun Raja Singasari pungkasan Kartanegara. Sawetara awu uga disimpen ing Candi Singasari. Kalih candi menika wonten gegayutanipun kaliyan Candi Jago ingkang dados papan pangibadahipun Prabu Kartanegara. Wujude gedung Candi Jawi wutuh nanging isine suda. Arca Durga saiki disimpen ing Museum Empu Tantular Surabaya. Liyane disimpen ing Museum Trowulan kanggo keamanan. Dene liyane kayata reca Brahmana ora ditemukake. Mungkin iku ing besik ing gudang mburi candi pancen ana potongan-potongan reca. Kejaba iku ana pager bata abang kaya sing tinemu ing bangunan-bangunan jaman Kerajaan Majapahit kayata Candi Tikus ing Trowulan dan Candi Bajangratu ing Mojokerto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.